wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa dari program studi HKI dengan NIM 1123011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum bisnis dan ekonomi syariah. Yang pertama, dari prinsip dasar, yaitu hukum bisnis dan ekonomi syariah berakar pada fikih muamalah yang mengatur interaksi manusia dalam aspek ekonomi. Pembeda utama sistem ini dengan sistem konvensional adalah kewajiban untuk menghindari 3 unsur terlarang, yaitu riba, gharar, dan maisir. Sumber hukumnya meluas dari Al-Quran dan hadis hingga metode pengembangan hukum seperti ijma dan qiyas, serta regulasi modern seperti undang-undang dan fatwa DSN MUI. Landasannya mencakup prinsip keadilan, tolong-menolong, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun publik. Selanjutnya ada ruang lingkup dan jenis akad. Ruang lingkup hukum bisnis syariah berkembang dari perspektif klasik hingga kontemporer. Perspektif klasik menekankan pada keabsahan akad seperti jual beli, sewa, kerjasama, serta akad pendukung lainnya seperti gadai. Perspektif kontemporer meliputi sistem ekonomi modern seperti perbankan syariah, reksadana, hingga token digital syariah. Secara garis besar, akad dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, akad tabaruk, yaitu bersifat sosial dan non-komersial, contohnya seperti pinjaman kord, titipan wadiah, dan hibah. Yang kedua, ada akad tijarah bersifat komersial untuk mencari keuntungan, contohnya meliputi murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Murabahah adalah jual beli transparansi harga beli dan margin keuntungan, sedangkan mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Akad musyarakah yaitu kerjasama di mana semua pihak menyertakan modal dan berbagi resiko secara proporsional. Selanjutnya ada etika dan produk keuangan. Etika bisnis dalam Islam menuntut kejujuran, amanah, dan tanggung jawab agar bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga dampak sosial yang positif. Produk keuangan syariah seperti tabungan, asuransi, dan sukuk merupakan aplikasi nyata dari akad-akad tersebut dalam lembaga keuangan modern. Etika bisnis menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah karena tidak hanya mengatur aspek hukum transaksi, tetapi juga mengarahkan sikap dan perilaku pelaku usaha. Etika bisnis dalam Islam menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap aktivitas bisnis. Pelaku usaha dituntut untuk bersikap transparan, tidak menipu, serta tidak merugikan pihak lain demi memperoleh keuntungan. Selain itu, etika bisnis Islam juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, sehingga kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada landasan hukum dan regulasi di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat melalui KHS. KHS adalah kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu pedoman tertulis sistematis untuk menyelesaikan sengketa yang menjembatani fikih klasik dengan praktik modern. Secara substansi, KHS mengatur berbagai aspek ekonomi syariah melalui dari subjek hukum, objek akad, jenis-jenis akad syariah, hingga akibat hukum dari wan prestasi atau sengketa. Akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istihna memiliki rujukan normatif dalam KHS ketika terjadi sengketa. Dengan adanya KHS, hakim tidak hanya berpegang pada dalil normatif keagamaan, tetapi juga memiliki kepastian hukum tertulis dalam memutus perkara ekonomi syariah. Hal ini memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang dapat ditegakkan secara formal di Indonesia. Selanjutnya ada produk keuangan syariah, pada dasarnya lahir dari berbagai akad yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yang kemudian diaplikasikan dalam praktik ekonomi modern. Yang dimaksud dengan produk keuangan syariah adalah bentuk atau instrumen nyata yang ditawarkan kepada masyarakat oleh lembaga keuangan syariah. Produk ini dapat berupa tabungan syariah, pembiayaan usaha, asuransi syariah, hingga instrumen pada pasar modal syariah seperti sukuk dan reksadana.
Produk-produk tersebut dijalankan oleh berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, serta keuangan berbasis teknologi. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun tetap berorientasi pada kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan produk dan lembaga keuangan syariah ini menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan atau prestasi dalam transaksi, penyelesaiannya dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur non-litigasi, yaitu mengedepankan musyawarah, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase syariah demi menjaga hubungan baik. Lalu ada jalur litigasi, melalui pengadilan agama yang berwenang mengadili dan memberikan kepastian hukum secara formal dalam sistem hukum nasional. Peran pengadilan agama tidak hanya terbatas pada fungsi mengadili, tetapi juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta menegakkan prinsip keadilan dalam melaksanakan ekonomi syariah. Putusan pengadilan menjadi sarana pemaksaan hukum apabila kewajiban dalam akad syariah tidak dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian, keberadaan pengadilan dalam sistem ekonomi syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif dan moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan secara formal. Hal ini memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selanjutnya, pada materi ini dibahas mengenai pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah tidak hanya bersumber dari fikih muamalah dan fatwa, tetapi juga memiliki landasan hukum positif yang mengikat. Beberapa regulasi penting dalam ekonomi syariah antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang mengatur penerbitan suku negara. Selain undang-undang, pengaturan ekonomi syariah juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur teknis operasional lembaga keuangan syariah. Regulasi ini berfungsi menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, ekonomi syariah tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, dalam praktiknya, setiap produk ekonomi syariah seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga layanan keuangan digital syariah harus merujuk pada fatwa DSN MUI sebagai dasar kesesuaian syariah. Fatwa tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan akad, mekanisme keuntungan, serta pembagian resiko antara para pihak. Implementasi fatwa DSN MUI juga diawasi melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan bahwa operasional lembaga, mulai dari kontrak hingga pelaksanaan transaksi, tetap sesuai dengan fatwa yang berlaku. Selain itu, fatwa DSN MUI diadopsi oleh regulator ke dalam peraturan teknis sehingga pelanggaran terhadap fatwa tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian dan kepercayaan dalam praktik ekonomi syariah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mempresentasikan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.